pakai kodenya ya. Jadi kodenya hanya diketahui oleh orang tertentu ya, bagian manajer pembelian. Jadi setelah di roasting hasilnya seperti ini. Ini biji sampel yang di roasting ya. Jadi ketika masih ada negosiasi sedang dihitung harganya, ini berjalan sampel ini. Sampel ini berjalan tanpa sepengetahuan mereka sudah jalan terus sudah masuk ke lab ya. Seperti ini di roasting ya. Ya hasilnya kemudian di grinder mesinnya seperti ini kurang lebih ya. Karena banyak merek ya. Ini kita pakai merek Probat yang biasa standar ya. Standar internasional Probat. Harganya lumayan juga ya. Ini 300. Ini 50. Ini kita untuk mengetahui dua hal saja. Aromanya kopi bagaimana dan cita rasanya. Ada dua hal yang mau kita ketahui di lab ini. Aromanya apakah sesuai dengan standar kita? Ya. Terus cita rasanya apakah masuk dengan standar? Ya. Standarnya kita pakai standar SCAI ya, Specialty Coffee Association of Indonesia. Ini cupping formnya, kemudian kita isi sesuai sampel-sampelnya. Ya, ini ada beberapa parameter dari aromanya, ya, kemudian flavornya, ya, aftertaste-nya, ya, acidity, intensity, kemudian body, uniformity, clean cup, balance, sweetness, overall. Ya, ini beberapa parameter yang harus kita nilai. Jadi ketika kita tes, langsung kita nilai. Ya. Kopi gayo, kita kopi tanpa ditambahi yang lain, rasanya coklat. Kopi rasa coklat. Itu cuma kopi Sumatera ya kayak gitu? Ya, karakter kopi Sumatera seperti itu. Ya, ada rasa flavornya coklat. Tapi untuk di Aceh, gayo itu khususnya rasa coklatnya kuat. Karakter kopi di daerah, setiap daerah ada yang arahnya ke fruity, ke nutty. Ya. Kebetulan kalau di gayo ini arahnya ke coklat. Ini mungkin agak mirip dengan di daerah Timur Leste, karena karakter tanahnya dan situasinya hampir sama. Ya, setelah tanah humus, kemudian langsung akarnya mencengkram di batu-batuan. Ini juga nggak jauh dengan kopi. Ayo masuk Bu. Nah inilah adanya Bu ya. Ya udah keren nih Pak. Jangan hanya keren ini aja Bu ya. Ya. Silakan Bu. Ini apa adanya nih Bu? Ini udah bagus kan. Silakan Ini Bu. memanfaatkan semua. Jadi karena nuansanya dalam kebun kopi, jadi kita tetap memanfaatkan apa yang ada dari ini. Dari kebun. Dari kebun kopi. Baik. Nah, silakan Pak. Keuntungan kami sebagai hidup di Gayo ini ya Bu ya, Benar. karena tinggal berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Benar. Nah kemudian apa keuntungan dan kelebihan kami sebagai petani mungkin yang selama ini kami sudah melakukan modernisasi tentang pertanian kopi, mulai dari pemasaran ya Bu ya, dari penanaman, dari pasca penanaman sampai pasca panen. Nah setelah pasca panen ada pasca pengolahan. Benar. Nah, kalau yang sekarang ini Ibu lihat, Ibu berada di sebuah kafe, kan gitu. Khususnya kafe ini bisa saja bermacam-macam jenis. Benar. Tapi pada hari ini Ibu berkunjung ke tempat kafe yang disebut kami ini yang namanya edukasi kopi. Benar. Itu ada proses dari hulu sampai hilir. Benar. Nah, nanti kebetulan kalau Ibu mau bercerita, kalau mungkin dari pasca pengolahan tanah, penanaman, dari pembukaan lahan sampai ke pasca panennya boleh juga sebenarnya. Artinya mengedukasi kami sebagai petani kopi bagaimana agar kami ini bisa hidupnya sukses. Jangan tidak bukan menjadi petani yang sifatnya memadam, Ya. berpindah-pindah ya, Ya. dari lahan satu ke lahan lain. Ya. Nah kita untuk menghindari itu, Ya. maka kita coba bekerja sama dengan nelayan dari sistem pengolahan tanah, sistem manajemen pemasarannya gimana gitu.
Iman, kerap orang-orang panggil saya Saru. Saya ada orang yang terjun di dunia bisnis kopi. Sudah mulai sejak 2011. Kita sudah mulai 3 tempat, ini tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir ini kita langsung di tempat sendiri, di kebun sendiri. Jadi kopi yang kita jual di sini juga diambil dari kebun sendiri, diproses sendiri, di roasting sendiri, di brewing sendiri, dan di cupping sendiri. Dan diminum di sini juga. Nah, alhamdulillah latar belakang saya juga sebagai Duta Kopi 2016 yang disahkan oleh AIKI, Association Eksportir Kopi Internasional, yang baru saja kemarin 2016. Dan hari ini kita coba implementasi ilmu yang sudah saya cari selama ini dengan membuka konsep edukasi kopi. Dan konsep tempat yang kita tawarkan adalah daur ulang sampah dan forestry agar menciptakan ramah lingkungan.